Saya harus break, tapi saya berikan kesempatan Bung Rocky karena tadi udah ketunda. Silakan Bung Rocky. Apa maksud Anda mengatakan toxic tonic? Saya nggak tahu kenapa ada istilah itu akhirnya muncul tuh. Karena Toxic biasanya ada tonic yang namanya potion number 9. Tonic. Iya, tonic. Tonic itu penguat. Iya, parfum juga. Oke. Dia ada parfum namanya potion number 9. Wanginya strawberry itu. Oke. Apa masalahnya? Toxic tonic. Jangan masuk, orang toksik jangan jadi menteri. Oke. Bagi PAN, Jokowi itu adalah tonic itu, penguat. Tapi bagi PDIP dia toksik. Jadi PAN menampung racun yang udah dibuang oleh PDIP itu, namanya Jokowi. Logiknya begitu. Saya lanjutkan ya. Apa yang kita pertengkarkan adalah kepentingan pragmatis dari partai. Tadi Saleh PAN menyatakan secara implisit tetapi dengan akibat eksplisit bahwa PAN memilih Jokowi karena dalam survei Jokowi potensial menang, right? Prabowo potensial menang itu. Partai itu teguh pada ideologi itu, teguh pada keputusan lembaga tertingginya itu. Bayangkan misalnya semua partai akhirnya berpikir begitu tuh. Siapa yang akan menang, maka partai mengikuti. Yang akan menjadi partai tidak didikte oleh hasil muktamar, tapi didikte oleh hasil survei. Itu toksik maksimal tuh. Kan cuma orang dungu yang mau didikte oleh orang luar, padahal dia sendiri punya positioning di dalam politik. Itu yang saya mau terangkan. Partai itu dasar hidupnya adalah ideologi, bukan hasil survei. Coba bayangin misalnya, apa yang terjadi di kita tuh? Jadi sebetulnya dari awal toksik ini disebabkan karena partai tidak punya fondasi ideologi itu. Kami partai kecil, karena itu kami ikut partai besar. Lalu buat apa bikin partai? Partai itu bukan soal kecil atau besar, tapi keyakinan pada ideologi itu. PAN punya keyakinan untuk menuntun negeri ini secara intelektual. Awal 98 saya bolak-balik dari LBH pergi ke tempat Bu Tuti itu buat bikin aktif kan yang namanya MARA, Majelis Amanat Rakyat. Kemudian jadi apa lagi itu? Berevolusi akhirnya jadi PAN. Kita kumpulkan energi intelektual itu untuk membackup PAN. Jadi kalau saya kasih kritik pada PAN, ya udah itu partai yang membusuk dari dalam karena kekurangan energi intelektual, lalu pergi pada energi surveyor. Ya, tapi saya mau Oke, nanti saya lanjut. Silakan. Sebentar, sedikit aja. Jadi kalau memang PAN itu katakanlah toksik karena hasil survei, sebetulnya nggak tepat, kurang tepat. Sebab pada pemilu sebelumnya itu surveinya Jokowi lebih tinggi, Pak. Sebagai presiden ya. Ikut Pak Prabowo waktu itu. Iya. Jadi sebagai presiden surveinya paling tinggi. Itu 2000. Tapi pada waktu pemilu 2019. Saya tidak persoalkan itu. Tapi kita tetap milihnya siapa? Pak Prabowo. Artinya bukan karena survei yang katakan kita toksik dengan survei bahwa ini pasti enggak. Tetap ada nilai-nilai yang kita bawa di sana, yang kita merasa bahwa nilai-nilai itu pada waktu itu ada dengan Pak Prabowo. Begitu loh Bang Rocky. Karena itu hati-hati bicara. Coba rewind 12 menit yang lalu tuh. Enggak, tapi memang begitu adanya. Ini adanya begitu. Jadi saya mengatakan ini hanya untuk meluruskan saja bahwa kalaupun yang terakhir ini hasil surveinya Pak Prabowo lebih tinggi katakan seperti itu, bukan hanya itu saja ansih yang jadi alasan kita, tapi kan ada alasan-alasan sebelumnya. Gitu loh. Pertanyaan saya, kenapa yang bukan ansih itu justru yang Anda pilih? Kenapa bukan yang ansih itu? Jadi begini. Kedekatan kami dengan Pak Prabowo itu minimal selama 15 tahun ini. Nah, ini kan mau saya jawab kan. Jadi selama 15 tahun terakhir ini kedekatan kita dengan Pak Prabowo bukan hanya kedekatan katakanlah hubungan antar relasional ketua umum dan juga antar partai, tapi dari pola pikir dan juga gerakan di DPR itu hampir banyak yang sama pola pikirnya. Dan karena itu kita tidak pernah ada merasa bersebelahan dengan beliau ini.
Dan kemudian ditambah lagi dengan ya tentu dinamika politik yang ada dan seterusnya. Ada banyak pertimbangan lah yang menurut saya yang menyebabkan ada putusan seperti itu. Begitu Bang Rocky. Pertanyaan saya sederhana. Kalau pola pikirnya sama, kalau raport kedekatannya sama, dan ternyata hasil surveinya sedikit, apakah PAN mau pilih? Cicak-cicak di dinding. Kan ini soalnya kita mau uji logikamu sekaligus ke konsistensi untuk menerangkan. Bukan itu aja, apa aja tuh. Oh, udah banyak, apa aja tuh. Makin banyak, makin hilang poinnya. Itu soalnya. Mana anak UI di sini? Oke, yang pakai kuning ini. Kemarin anak UI di depan rektor yang lagi mempertanggungjawabkan kepimpinannya, mereka angkat apa namanya, kartu hitam. Ari Kuncoro rektornya. Tolol. Kartu hitam artinya tolol. Mahasiswa begitu di depan rektor, rektornya kabur. Diuber pakai motor. Karena ini bukan lagi kartu kuning atau kartu merah, kartu hitam. Jadi kita belajar dari keteguhan sikap mahasiswa itu. Rektornya dibilang tolol, Tapi dibilang nggak- tidak nggak mampu ngomong menyelesaikan. seperti itu kan? Ya, Tidak ngomong seperti itu, hanya ngangkat kartu hitam. terus, Tidak bicara seperti itu. iya, setelah diwawancara dibilang apa? Saya nggak menyaksikan tapi Ya karena itu saksikan. nggak, artinya saya mau tanya, menyampaikan seperti itu. Saya tanya kepada Bahkan kalau dibilang tolol itu ekspresi verbal, ini simbolik tadi secara hermeneutik, dia angkat kartu hitam. Ditanya apa itu kartu hitam? Lebih dari kartu merah. Ya itu artinya tolol, goblok, dongok rektornya tuh. Kan masih mau bilang itu, ini rektor bodoh, dongok itu. Akibatnya apa? Rektornya nggak mau bicara, dia kabur. Coba, yuk bayangin psikologi itu coba. Nggak, saya harus adil juga. Ini kan asumsi Bung Rocky. Saya nggak tahu kejadian itu, Bahwa- tapi apakah menyampaikan seperti kata-kata yang disampaikan Bung Rocky? Tapi jangan diulangi lagi karena ini ditonton oleh yang lain saya juga. menerangkan itu sebagai oke, kalau begitu oke, saya ganti ya. Mereka angkat kartu hitam. Oke. Oke. Itu artinya kartu pujian. Itu artinya kartu mengeluk-elukkan. Dia mau bilang, lu rektor bangsat lu. Jangan. Nenek, kalau di zaman ada saya beberapa. 80. Kak, saya harus mementingkan Anda karena ada beberapa juga yang mungkin di bawah umur menyaksikan acara ini. Oh, di bawah umur pun mengerti pengertian saya. Itu. Saya harus tetap mengingatkan Anda. Iya, tapi keteranganmu itu membatalkan ekspresi saya untuk menafsirkan kartu hitam itu. Angka. Apa yang Bung Rocky mau sampaikan di situ? Ya itu yang saya mau sampaikan. Saya sampaikan yang lain ya. UI, terus gimana? Saya sampaikan itu, kan itu tradisi UI. Saya lulus dan mengajar di situ. Jadi saya tahu maksudnya tuh. Begitu juga kalau Aiman pada satu waktu nanti pakai jaket kuning. Anda akan Udah di kemarin. brief dengan, iya. We are the yellow jackets. We are fighting for the clean government. Itu temanya begitu. Ini dari puluhan tahun begitu, dari Orde Baru itu temanya. Oke. Jadi bikin bandingan nanti. Kejujuran berpolitik dari mahasiswa dibanding kejujuran berpolitik dari Partai Amanat saya nggak usah sebut. Nah. Itu dasarnya. Secara kategoris, politik itu ada distingsi ideologis. Ada problem di situ. Saya berteman dengan Zulhas, nggak ada soal. Separuh dari DPP saya kenal tuh. Tetapi itu tidak boleh menghalangi saya untuk mengucapkan dengan pakai kata kritik. Itu kata yang dangkal sekarang. Kemaksiatan dari sebuah partai. Tapi saya melihat ini. Bentar. Saya melihat Bung Rocky ini jauh lebih lepas sekarang karena menang di pengadilan. Bung Rocky ya sempat digugat tidak boleh bicara dimanapun. Dan itu kemudian dibatalkan oleh hakim. Dan hasilnya kita lihat betapa liar luar biasa malam ini. Kita kembali saat lagi di Rakyat Bersuara. Nanti saya berikan kesempatan. Tapi itu gugatan tolol. Saya masih muda. Ya, ada banyak memang peristiwa yang
mengernyitkan dahi, menggelitik, mengundang tanya dan lain sebagainya. Di antaranya ada banyak. Misalnya RUU penyiaran, di mana jurnalis investigasi eksklusif tidak boleh lagi ditayangkan. Itu ada pertanyaan juga. RUU penyiaran 32 tahun 2002. Ada pula toksik yang kita bicarakan pada malam hari ini. Ada pula kaitan ke menteri. Undang-undang kementerian akan diubah dari 34 menjadi 40. Sebelum saya lanjutkan ke Bung Rocky, tadi saya janji untuk Bung Rocky lagi, tapi Bung Zulfan ingin bicara, silakan. Menarik tadi Bung Rocky mengatakan soal ideologi partai. Partai mana sekarang yang punya ideologi? Kan nggak ada juga. Jadi sudah sama semua, hampir semua partai ini pragmatis. Semua partai pragmatis. Semua pasti nggak. Kalau yang milih oposisi dan tetap pada oposisi kan boleh dikatakan itu ideologis. sikap politik. Tetapi pragmatismenya tetap kan, gitu loh. Jadi bukan berarti kalau dia oposisi dia tidak pragmatis. Bisa dia pragmatis, gitu kan? Itu kan pilihan aja. Nah jadi menurut saya ini juga persoalan survei ini. Kalau sebenarnya kan dari hati nurani Ibu Mega kepinginnya kan Puan. Tetapi karena hasil survei Ganjar yang tinggi, maka diputuskanlah Ganjar. Nah, bukan ideologi itu. Artinya memang hampir semua partai pilihannya tergantung kepada survei. Jadi percuma kita bicara ideologi karena pasti tidak ada. Semua akan ada, semua pragmatis. Semua ditabrak, bagaimana kita bicara ideologi? Iya kan? Tadi kan sudah dijelaskan persoalan Undang-Undang Minerba. Kita kan bicara pasal 33, itu kan ideologi ekonomi kita. Ya kan? Kemudian kita bicara lagi aspek-aspek keadilan yang lain. Nggak ada aspek ideologi di situ. Tapi Undang-Undang Minerba itu saya apresiasi terhadap Demokrat, satu-satunya fraksi yang menolak untuk Minerba, untuk yang lain enggak. Ya. Lumayan lah. Oke. Ya, artinya makanya kita kan bicaranya secara keseluruhan. Kalau dipisah-pisah gitu nanti PKS juga punya sikap yang Tapi saya ingin berbeda. tanya, ini nggak ada yang tanya. Ini karena baru pertama kali tampil di TV setelah putusan dari hakim yang menyatakan bahwa seorang Rocky Gerung tetap boleh tampil di televisi, bicara di seminar-seminar yang sebelum digugat. Rocky Gerung tidak boleh bicara di depan publik lagi. Apakah seminar, televisi, dan lain sebagainya. Dan itu semua dibatalkan oleh hakim. Saya ingin pertama kali nih di televisi, Bung Rocky bicara soal itu. Putusannya. Sorry, itu bukan dibatalkan, ditolak. Ditolak maksudnya. Ya, artinya tetap boleh berbicara di depan publik. Apakah di televisi, di ditolak seminar, itu dengan SP3 sama nggak? Beda. Silakan Bung Rocky. Ya karena hakimnya berakal sehat itu aja. Oke, saya lanjut soal toxic person, toxic people itu. Kalau kita obat juga itu adalah bisa jadi racun kalau dia complicated dengan obat yang lain tuh. Karena itu kadang-kala kalau Anda minum obat terlalu banyak itu dokter bilang hentikan dulu deh semua obat itu tuh supaya tubuh melakukan natural detoxification itu. Nah, sekarang coba kita lakukan dulu itu detoksifikasi dan kembali pada penyakit atau problem awalnya, yaitu ucapan dari Pak Luhut Binsar Panjaitan. Kenapa kita mesti terlalu jauh untuk mencari-cari, memperluas wilayah toksifikasi itu? Luhut bicara pasti bukan untuk PAN, bukan untuk PKB atau PDIP. Kan Luhut pasti bicara tentang orang-orang yang dia kenal di dalam partainya tuh. Apa hak Luhut untuk bicara tentang PAN? Nggak ada. Atau bicara tentang Demokrat. Pasti sinyal itu Pak Luhut ucapkan untuk mereka di Golkar yang ingin merambah ke dalam kabinet tetapi membawa racun. Kan itu dasarnya kan. Jadi justru Pak Luhut itu ingin memagari Pak Prabowo dari tikus-tikus yang berkeliaran di sekitar kertas-kertas yang ada namanya itu tuh, ini sini jadi segala macam kan. Kan itu dasarnya tuh. Jadi apa sih toksik itu? Toksik itu
tongkrongannya asik itu. Sekarang kita tanya, siapa kira-kira di Golkar yang tongkrongannya asik itu? Siapa? Ya ada beberapa, tapi yang menonjol tongkrongannya asik adalah Bahlil. Maksudnya apa ini? Ya kita mau menduga-duga siapa lagi misalnya tuh yang tongkrongan asik artinya yang langsung terlihat Oke, populer lah gitu. populer, menonjol, punya ambisi segala macam kan. Kita nggak menuduh, tapi logika saya adalah Pak Luhut mau mencari atau berupaya untuk memberi sinyal bahwa yang tongkrongannya asik itu kadangkala jadi toksik justru. Karena tongkrongannya asik, tololnya maksi. Toksik juga. Jadi kita bicara kan nggak pernah jelas apa yang maksud oleh Pak Luhut. Maka itu Pak Luhut minta kita kasih interpretasi. Soal aja nggak ada soal kan. Lalu interpretasi salah. Lu tanya Pak Luhut, kenapa Pak Luhut nggak terangin? Who is siapa toxic person yang dia ingin deteksi itu? Dia belum tunjuk, dia mau deteksi aja kan. Itu juga sebetulnya poin bagus bagi Pak Luhut karena tadi kabinetnya sedikit, tapi yang mau masuk banyak betul kan. Nah filter pertama justru diberikan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Buat ini adalah a kind of toxic person itu. Sinyalnya kira-kira begitu. Dia sebutin enggak. Tetapi pasti Pak Luhut sudah terangkan pada Pak Prabowo ini daftar toxic personnya ya. Pak SBY juga pasti sudah kasih daftar itu. Tapi ini kan panggung belakang. Kita mau menduga itu. Jadi sebetulnya itu istilah bagus dari Pak Luhut untuk menerangkan bahwa ada banyak orang yang dengan motif merampok APBN mulai merangsek ke dalam potensial kabinet ini kan. Kalau gitu nggak perlu ditambah dong kementeriannya dari 34 ke 40 karena rencananya. Ya, Artinya akan semakin banyak nanti kemungkinan probabilitas ya toksik. itu kesulitan dari Pak Prabowo karena mesti menampung toxic person yang nggak tahu diri. Kan itu dasarnya kan. Tapi poin kita selalu ada mau lihat seberapa jauh daya tahan psikologi Pak Prabowo menghadapi potential toxic person ini. Potensial. Nah kita sebetulnya ingin titipkan pesan bahwa kan kabinet ini hendak dibangun berdasarkan asas-asas awal Republik. Prabowo selalu bilang kembali kita berpikir bagaimana para pemimpin bangsa itu mengidealkan, mengimajinasikan the coming republics pada waktu itu. Dan jembatan emasnya dibikin kan. Yaitu tentang kedaulatan rakyat. Yaitu tentang kesetaraan warga negara. Itu yang tidak ada selama ini atau sejauh ini pada Jokowi. Walaupun Pak Prabowo mengatakan bahwa dia dipersiapkan oleh Pak Jokowi, ya itu saya kira itu bahasa-bahasa diplomatis untuk tidak mengatakan bahwa ya ada yang salah pada Pak Jokowi. Juga nggak etis sebetulnya. Karena Pak Prabowo ada di dalam. Mungkin secara adaptif Pak Prabowo akan berupaya untuk mendeteksi ya ada bagian yang mungkin akan menggerogoti APBN karena itu ya IKN ya bagian istana aja dulu diselesaikan. Walaupun intinya nanti mangkrak sebetulnya kan. Tapi itu kan nanti setelah Pak Prabowo dilantik Oktober kan etikanya begitu kan. Jadi ada juga sikap statementship dari Pak Prabowo untuk mengatakan ya saya belum dilantik. Maka saya mesti minta dengan sangat sopan supaya jangan ganggu kami itu. Walaupun itu keceplosannya terlalu jauh tuh. Itu bahayanya sebetulnya tuh. Orang mulai melihat deteksinya. Padahal ini sebetulnya mungkin sekali Prabowo kasih sinyal jangan ganggu kami artinya jangan toxic person itu maksa masuk kabinet. Kira-kira begitu tuh. Saya mau terangkan itu karena banyak orang menganggap ya yang dimaksud Pak Prabowo adalah jangan ganggu kami artinya jangan ada yang beroposisi. Saya lembutkan sedikit pengertian itu. Maksudnya seperti itu. Jangan ganggu kami yang ada di luar. Anda menafsirkan nggak usah ada oposisi. Bukan itu yang dimaksud oleh tafsir terhadap keterangan Prabowo tuh. Tapi kita mesti tambahkan anak kalimatnya tuh. Banyak juga toxic person yang mau masuk dan itu juga mengganggu dia. Bisa nangkap nggak kalimat diplomatis saya? Kenapa mengganggu? Ya? Kenapa mengganggu? Kan Pak Prabowo sempat katakan untuk membangun bangsa ini kita harus bersatu. Yang di luar ayo kita gabung. Iya, tetapi yang ruang di dalam itu, ruang tamu Pak Prabowo itu sedikit. Betul. Bahkan dipakai ruang makannya, lama-lama ruang tidurnya mau diambil kan oleh the toxic person. Saya cuma mau menerangkan logika dari keterangan Pak Prabowo itu bahwa karena itu dia sejajar dengan keterangannya Pak Luhut. Kan itu yang mesti kita tafsirkan. Jadi ditujukannya kemana Bung Rocky?
Karena itu harus read between the line itu gitu. Ya ditujukan pasti pada toxic person ini. Siapa? Boleh nggak saya sebut nama? Karena itu coba. Daftar itu pasti ada, nggak mungkin Prabowo, Junto Luhut atau Luhut Junto Prabowo mengucapkan nada itu tanpa ada daftar yang dia lihat. Kan daftarnya beredar di mana-mana sekarang kan, daftar menteri segala macam itu. Daftar itu semua hoax karena nggak ada nama saya. Yang bilang seperti itu ya. Dan makin hoax begitu ada nama saya. Jadi ini yang terjadi karena ketertutupan informasi akibat dari proses politik yang legitimasinya kurang itu. Bagi Prabowo tentu jelas Prabowo tahu legitimasi kurang, maka dia ingin jangan sampai nanti dengan kekurangan legitimasi efektivitas kabinet juga akan digerogoti oleh toxic person. Itu kan jalan pikirannya kan. Saya terangkan itu dari cara kita mengamati gerak-gerik politik Pak Prabowo hari-hari ini. Jadi sekali lagi kalau misalnya Prabowo menginginkan koperasi itu jadi soko guru perekonomian rakyat dan jadi tumpuan kabinet yang akan datang. Tentu mereka yang menginginkan wilayah-wilayah yang import, subsidi importnya tinggi itu dipegang oleh 2-3 menteri itu. Mereka yang menginginkan ekstraktif industri itu masih dikuasai oligarki itu pasti berupaya masuk ke kabinet itu. Dan itu artinya merusak agenda koperasi, agenda ekonomi rakyat. Kan itu dasarnya. Jadi sekali lagi penting untuk melihat jalan pikiran lain tuh, atau jalan pikiran samping dari problem toxic person ini. Sekali lagi kita mungkin mulai mendeteksi itu, kan ini tukar tambahnya makin dalam itu. Tentu PAN, Golkar segala macam itu menaruh 9 misalnya itu padahal jatahnya cuma 4. Akibatnya apa? Ya di dalam Golkar sendiri mulai terjadi saling amputasi antara mereka. Toksik dengan toksik kan saling membunuh kan. Akhirnya demikian juga di semua partai yang masuk di dalam koalisi itu kan. Jadi persaingan itu mulai terjadi justru, dan itu akan membuat Prabowo itu pusing bagaimana mendistribusikan itu tuh. Dan bagi kita ya biasa aja kan, kita nggak terlibat di dalam soal-soal seperti itu. Oleh karenanya ditambah menterinya menjadi 40. Iya, justru itu ditambah menterinya tuh supaya seolah-olah ya semua dapat bagian. Tapi itu justru jadi nggak efisien kan? Kenapa? Anggaran makin banyak dikeluarkan untuk biayai istri-istri menteri, ponakan-ponakan, pembantunya segala macam. Ya masih terjadi lah itu kali itu. Ya sampai situ dulu deh. Kita kembali saat lagi di Rakyat Bersuara. Kalau untuk kesejahteraan rakyat dan sebagainya tentu itu bisa dinilai oleh publik, dan itu kemudian bisa dikritisi juga oleh orang yang publik juga. Jadi bagaimana kita melihat ini semua? Dan sekarang bagaimana seorang Rocky Gerung melihat ini? Silakan. Oh, sambil berdiri boleh. Silakan. Pakai ini, Pak. Tes. Saya yang duduk kalau gitu. Ya. Sangat gampang melihatnya tuh. Lihat ketegangan antara Alfamart, nama generiknya Indomart, dengan Warung Madura. Sebelah sini, Pak. Ya. Anda baca beberapa hari ini, retailer-retailer yang punya nama itu meminta pemerintah untuk menertibkan Warung Madura. Apa artinya itu? Artinya daya beli rakyat tidak bisa lagi pergi ke supermarket dan mereka pergi ke Warung Madura. Itu dasarnya tuh. Jadi kita bayangkan misalnya ketegangan itu. Nah kalau mau persaingan fair, biarin aja ada Warung Madura, ada sistem jaringan retailer, itu nggak ada soal kan. Tetapi meminta pemerintah untuk bahkan menutup mungkin Warung Madura ini atau melemahkan operasinya. Jadi di situ kita mulai melihat ada semacam ketegangan kelas. Itu juga terkait dengan perpu yang dibuat oleh Jokowi, yaitu Omnibus Law, yang tidak membayar buruh. Akibatnya buruh nggak bisa beli lagi, maka dia pergi ke Warung Madura. Ini konsekuensi logis dari Omnibus Law. Daya beli berkurang, maka Warung Madura muncul untuk melayani rakyat kecil.
Logikanya begitu dasarnya. Jadi gara-gara Jokowi bikin perpu, maka warung Madura tumbuh. Kenapa perpunya menemukan warung Madura? Karena perpunya menghalangi upah buruh ditekan. Buruh dompetnya kosong, ya dia pergi warung Madura. Itu logikanya begitu, analisis politik ekonomi bisa sampai situ. Jadi soal perpu nih nama-nama segala macam, memang nggak ada poin di situ kan. Apa tadi istilahnya tuh? Perpu itu dibuat karena ada kepentingan yang memaksa itu. Yang terjadi Jokowi memaksakan kepentingan. Iya, jatah kursi menteri ya sah saja. Merangkul semua pihak dengan alasan persatuan itu adalah cita-cita mulia. Meski ada dua catatan. Mereka yang duduk cakap bekerja dan biarkan yang lain jadi penyeimbang krisisnya. Setuju? Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Salam.